Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada maghrib ini, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk terus mengaji, memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kita bertambah ilmu tentang agama Allah bisa memberi syafaat untuk kita sendiri melalui ilmu yang kita pelajari. Kita lanjut taklim kita terkait dengan syarat-syarat mengikuti imam dalam kitab Fathul Mu'in. Kemarin sudah kita bahas syarat yang pertama yaitu niat tidak atau niat mengikuti. Syarat yang pertama niat mengikuti. Yang kedua termasuk syarat kedua, makmum tidak berada di tempat yang lebih atau makmum tidak berada di depannya imam. Jadi pertama niat, yang kedua makmum jangan sampai di depannya imam. Itu sudah kita bahas. Mana sampai mana bahasnya? Pas di sini ya? Ini lanjut ke sunnah bagi dua orang makmum laki-laki kebetulan datang bersamaan. Oh, ini yang kemarin ya, yang kalau dari imam, kalau sendirian dia di sebelah kanan. Kalau misalnya datangnya dua orang berada di belakang, langsung belakang imam. Nah, itu kemarin itu ya. Ini kemarin bahas masalah fadilah juga itu ya. Bahas fadilah juga. Nah, ini lanjut. Wa kuriha makruh lima mumin bagi makmum infirad menyendiri an safil ladhi menyendiri di luar saf, di luar barisan yang tunggal jenis kelaminnya. Makruh bagi makmum menyendiri di luar baris yang tunggal jenis kelaminnya. Makruh bagi makmum menyendiri di luar baris. Makruh ya bagi makmum menyendiri di luar baris. Jadi dia keluar dari baris itu. Ini saf pertama, saf kedua, kerja jauh kan, keluar dari baris. Jika baris itu ternyata yang tunggal jenis kelaminnya, maksudnya itu yang tunggal jenis kelaminnya itu. Jadi kalau imam ini saf pertama, kita makruh tahu ini belum penuh, pindah ke baris kedua gitu. Jadi yang bagus dipenuhi dulu, baru saf kedua. Nah, kejadian di masjid itu kan, apalagi masjid kita ini kan, pas saya suruh anak kecil maju, katanya jangan anak kecil di belakang, nanti penuh sendiri gitu. Jadi gimana kan? Harusnya kalau kita jadi imam, baris itu penuh dulu, kalau sudah penuh baru kita mulai sholat. Bukan malah nanti penuh sendiri, agak unik memang. Tapi ya apa? Tapi untuknya masih makruh. Kalau masih makruh masih nggak apa-apa. Jika baris itu ternyata masih longgar, ia supaya masuk ke dalam baris itu. Jadi intinya baris itu jangan sampai longgar gitu. Jadi barisnya harus penuh, full, jangan sampai longgar. Makruh memasuki barisan di mana baris depannya belum terpenuhi, kan? Makruh memasuki barisan di mana baris depannya belum terpenuhi. Jadi makruh. Kalau misalnya itu imam, intinya kalau safnya belum penuh makruh. Kita tahu, apalagi yang kamu tanya kemarin, ada yang di tengah atau ada yang di pojok. Itu sebenarnya makruh, tapi nggak batal. Ini makruh. Demikian pula bagi orang makmum laki-laki bertempat di sebelah kiri sang imam, di belakang bersejajaran dengannya atau jauh di belakangnya. Jadi makruh ya. Ini imam, dia sejajar di sebelah kirinya itu makruh, tapi sunnahnya di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri dia makruh, atau dia di belakangnya. Pokoknya kalau cuma berdua harus di samping. Kalau nggak di samping, dia hukumnya makruh. Di belakangnya makruh, di samping sebelah kirinya juga makruh. Jadi makruh semua ini. Atau dia agak jauh. Imamnya di sini, makmumnya agak 200 meter gitu.
itu makruh juga, tapi ya nggak batal. Tapi ini hukumnya makruh. Semua kemakruhan di atas dapat menghilangkan fadilah jamaah. Dapat menghilangkan fadilah jamaah, sebagaimana para ulama menjelaskan. Jadi khawatirnya nanti nggak sambung. Jadi khawatirnya nanti nggak sambung. Sunnah tidak melebihi sejauh 3 hasta. Kemarin udah tahu 3 hasta itu berapa? Masih ingat ya? 3 hasta kemarin aku belajar sama Adit catat orang-orang itu sini loh yang terkait jamaah itu. Imamnya boleh 7, makmumnya boleh dengan jarak 3 hasta itu berapa coba? Hai. Padahal fikih itu enak, asal di apa namanya? Tapi dibayangkan harus dibayangkan kasusnya. 84,6. Jadi hampir 184. Jadi hampir 2 meter, hampir 200 meter kayaknya. Kalau nggak salah hampir 200 meter. Bukan 100 meter, hampir 200 meteran. 3 hasta, 1 hasta itu 84 ya. Nah nanti kali 3 jadi kurang lebihnya. Pokoknya itu hampir 200 meteran lah. 200 meteran. Agak lupa sih, nanti dicari lagi. Jadi kalau boleh lebih 3 hasta, jadi makmum boleh, contoh nggak boleh lebih 3 hasta tadi ya. Jarak antara satu baris dengan baris belakangnya dan jarak antara imam dan baris terbukanya. Sunnah bagi makmum laki-laki berbaris di belakang sang imam, kemudian di belakang mereka anak-anak lalu wanita. Oh, ini boleh nih sunnah. Oh, berarti ada dalilnya nih. Ada dalilnya, udah ketemu dalilnya. Ini dalilnya sunnah bagi makmum laki berbaris di belakang sang imam, ya kan? Jadi gini, imam, makmum, anak kecil, perempuan. Tapi ini tetap harus ada 2 atau 3. Kalau cuma 1 dia tetap bersambungan, bukan di belakangnya ya. Lanjut. Namun anak-anak tidak boleh dipindah ke belakang untuk kemudian ditempati laki-laki dewasa karena persamaan jenis kelamin di antara mereka. Nah, ini yang sering kejadian. Mentang-mentang anak kecil atau sepegang pundak geser, ya kan? Atau sepegang pundak, saya tak di depannya. Itu sering kejadian itu. Mereka nggak menghargai seolah-olah anak kecil apa? Badan anak kecil itu malah yang derajatnya paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil itu kan derajatnya paling tinggi itu malah. Dosa kata ada gitu, kok enak bener main geser-geser gitu. Terus rasa konflik gitu. Nah syarat yang ketiga tadi sudah selesai ya. Tentunya itu tadi. Jadi inti yang kedua itu kalau sendiri di sebelah kanan, kalau berdua di belakangnya. Sebelah kanan anak kecil perempuan, kalau perempuan di belakangnya itu jaraknya boleh jauh sampai 3 hasta tadi. Apalagi udah intinya itu ya, makruh kalau dia di sebelah kiri, makruh kalau di belakangnya dan segala macamnya. Lanjut ke yang ketiga, termasuk syarat kedua ialah mengetahui perpindahan gerakan imam sholat, baik dengan melihatnya langsung, melihat sebagian barisan, mendengar suara imam ataupun dengan pendengaran suara membalik penyambung yang terpercaya. Itu kayak kita udah pernah bahas. Jadi namanya ngelihat imam itu bukan berarti ngelihat dengan mata telanjang gini. Kalau bisa ngelihat dengan mata telanjang oke. Kalau misalnya nggak bisa lihat makmum yang lihat imam. Ingat nggak coba apa coba? Ayo, lali itu. Gimana? Ada 3. Makmum yang melihat imam itu yang pertama. Mendengar suara imam, oke? Terakhir, satu lagi, melihat makmum yang lihat. Jadi yang pertama melihat imam secara langsung, yang kedua melihat makmum yang lihat imam, yang ketiga mendengar suara imam. Itu maksudnya. Maksud yang keempat termasuk syarat kedua ialah hendaklah imam dan makmum berada pada satu tempat karena demikian kebiasaan jamaah sholat dilakukan pada masa lampau. Jadi harus satu tempat kalau bisa. Tapi pada kenyataannya banyak kasus kan di antara kita. Apabila kedua belah pihak itu berada di dalam masjid, nah ini yang kita bahas kemarin itu,
Termasuk masjid di sini adalah dinding dan rombah-rombahnya, yaitu daerah di luar masjid yang dimilung guna memperluas masjid, baik rombah itu diketahui sebagai yang diwakafkan untuk masjid. Maksudnya itu yang masuk area masjid itu masjid ini, dalamnya teras, pokoknya masih bersentuhan dengan masjid itu termasuk kategori masjid gitu ya. Intinya itu dikatakan bahasanya jadi pengilungan. Itu apa coba pengilungan itu? Misalnya lagi dirahab itu udah masuk area masjid walaupun belum jadi, itu masuk. Tapi kalau di luar itu dia jatuhnya udah nggak satu tempat gitu maksudnya, nggak satu tempat. Tidak termasuk daerah masjid, harim masjid yaitu suatu tempat yang ada hubungannya dan justru dipersiapkan untuk kemaslahatan masjid, misalnya pancuran air atau tempat sandal, maka tidak menjadi sah sekalipun jarak di antara kedua belah pihak melebihi 300 hasta ataupun masing-masing bertempat lain jenis bangunan dalam masjid itu. Intinya dari kata-kata ini tadi, selama masjidnya terbuka, selama pintu masjid terbuka, itu gambarannya gini, ini masjid, ya, ini pintunya kebuka, kita boleh di sini ya. Itu tadi kan 300 hasta kan. Terus ini ada makmum. Jadi kalau masih ini ada jamaah, di teras ada jamaah, terus di bawahnya ada jamaah sampai panjangnya 1 kilo nggak apa-apa, asal pintunya kebuka. Tapi kalau sudah ketutup, nah itu jadi masalah PR-nya itu kan di masjid sampai gitu. Lain halnya bagi orang yang berada di suatu tempat yang pintunya tertutup dengan paku atau tempat itu adalah loteng yang tidak bertangga, maka keduanya tidak sah sebab dalam posisi yang seperti ini mereka dianggap tidak berada pada satu tempat, ya kan? Jadi kalau pintunya tertutup, otomatis dia tidak satu tempat. Walaupun di teras ya, tadi kan teras termasuk bagian masjid, tapi kalau semuanya ketutup, nggak ada celah untuk bisa masuk, untuk connect, otomatis dia nggak satu tempat. Nah, maka itu tadi juga bisa jadi nggak sah gitu tadi kan. Sebagaimana halnya bagi orang yang berada di balik jendela pada pintu masjid yang dari tempat itu tidak bisa seandainya berjalan ke tempat imam selain mesti dengan berputar atau membelok, yang dengan demikian wajahnya akan berpaling dari arah kiblat. Ini intinya. Kalau kayaknya udah pernah jelasin kan ya, udah pernah kan intinya. Jadi kalau masih satu masjid, masih satu wilayah area masjid, itu kita mau ke tempat imam walaupun balikin badan, tubuh kita itu nggak ke kiblat, itu masih nggak batal. Tapi kalau di luar masjid terputus gitu, harus jangan sampai untuk jalan ke imam itu badan ini keluar dari arah kiblat. Maksudnya? Ya contohnya ya ini masjid TPA ini pintunya di mana? Sini. Kalau misalnya ada jamaah masuk, otomatis masuk ngisi saf depan kan? Masuk ngisi saf depan. Lah kalau dia pengen ketemu imam gimana caranya? Mundur. Tapi umumnya bukan mundur lah, umumnya mesti balik badan loh. Normalnya orang itu kan ngakalin namanya kalau itu. Tapi normalnya orang kan dia balik badan otomatis batal. Tapi kalau pintunya coba pintunya itu di depan. Kalau pintunya dipindah, bukan di sini. Sekarang pintunya di sebelah sini. Nah, otomatis jawabannya kan maksudnya gini kan, set ke belakang. Set ke belakang. Nah, ketika mau minimal tinggal jalan ke depan kan, jalan ke depan terus belakang. Nah, ini baru dia nggak bakal. Gitu ya.
Intinya keduanya di situ. Takbirnya panjang. Cabang, apabila salah satu pihak imam atau makmum bertempat di atas sedangkan yang lain di ruang bawah, maka disyaratkan antara keduanya tidak ada tabir penghalang. Jadi kalau dua lantai, usahakan nggak ada tabir penghalangnya. Nggak ada tabir, maksudnya gimana ya? Tabir itu kan di depan ya, namanya penghalang itu kan di depan kan? Kalau atas bawah itu penghalangnya apa? Gimana coba maknanya gini? Apabila salah satu pihak berada di atas sedangkan yang lain di ruang bawah, maka disyaratkan antara keduanya tidak ada tabir penghalang. Kalau kejadian di masjid itu mesti tangganya di belakang. Sebenarnya nggak sah gitu. Karena itu kalau minimalnya kayak mana? Boleh badan. Tapi itu masih satu masjid kan? Kalau masih satu masjid nggak apa-apa berarti. Masih ya. Jadi dia walaupun balik badan masih sah lah. Maksudnya nggak arah itu masih sah. Jadi nggak apa-apa ya berarti. Maksudnya penghalang itu paling lantainya ada pintunya gitu kan ya. Ya logikanya kita aja lah ya. Intinya gitu aja. Tidak disyaratkan agar telapak kaki yang berada di ruang atas berada tepat di atas kepala yang berada di bawahnya, kayak susah. Sekalipun mereka berada di luar masjid, menurut penjelasan Ar-Rawdah dan Ashlir Rawdah dan juga Al-Majmu', sementara ulama mutaakhirin dalam hal ini berbeda pendapat. Makruh salah satu pihak berada di tempat yang lebih tinggi dari pihak lainnya tanpa ada suatu kepentingan yang mengharuskannya, sekalipun jamaah itu diselenggarakan di masjid. Jadi intinya itu waktu berdiri bangunan dua lantai, kalau ada kepentingannya misalnya penuh jamaahnya banyak itu boleh, nggak makruh. Tapi kalau kamu masih sampai di atas lah sepi misalnya gitu kan, nah itu makruh. Tapi sah, tetap sah, cuma makruh. Jadi kalau misalnya kamu di bawah nggak nyaman, nggak ada AC-nya ya, nah, di atas aja lah gitu misalnya. Makmumnya di bawah ya nggak apa-apa, tapi makruh. Tapi tetap sah ya. Yang terakhir, di antara kedua ialah adanya kesamaan di dalam melakukan atau meninggalkan sunnah-sunnah yang akan terjadi. Faks, tidak serasi bila tanpa keserasian tersebut. Di antara syarat kedua ialah adanya kesamaan di dalam melakukan atau meninggalkan sunnah-sunnah yang akan terjadi. Karena itu sholat makmum menjadi batal bila terjadi perselisihan dengan sholat imamnya mengenai kesunahan di dalam sholat. Misalnya sujud tilawah yang dilakukan oleh imam tetapi sang makmum tidak melakukannya dengan sengaja serta mengetahui bahwa yang seperti itu hukumnya haram, atau tasyahud awal yang dilakukan oleh imam tetapi makmum meninggalkan, atau sebaliknya dengan sengaja lagi pula mengetahuinya sekalipun dalam waktu yang singkat. Makmum yang melakukan tasyahud awal sedangkan imamnya tidak bisa mengejar kembali sholat sang imam selagi dalam hal ini imam tidak melakukan duduk istirahat. Demikianlah batal karena sang makmum ternyata telah berpaling dari imam yang justru wajib baginya kesunahan saja. Mudah maksudnya. Ini ini aslinya ya karena ini satu teks ya. Maksudnya itu intinya makmum sama imam itu harus sama. Kalau imamnya sujud tilawah, misalnya kita baca Quran, apa sih yang ada sujud tilawah itu? Fasjud lillah, wasjud wa qatarik apa? Kalau saya jadi lupa apa yang ada sujud tilawah. Wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'anu la yasjudun. Itu saya sujud. Ya kan? Wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'anu la yasjudun. Saya langsung sujud. Lalu makmumnya bingung gitu. Bisa gitu. Apa? Dia harus ikut. Jangan sampai enggak ikut karena kalau enggak ikut nanti bisa jadi batal gitu kan. Makanya pokoknya apa yang terjadi sama imam ikutlah. Tapi yang diikuti
rukun-rukunnya loh ya. Kalau imamnya garu-garu ya kita nggak ikut garu-garu, kalau imamnya garu-garu kita ikut garu-garu gitu. Jadi yang rukun-rukunnya diikutin. Kalau apa namanya, imamnya lupa tasyahud awal atau terus berdiri, ya kita ikut aja, bukan malah kita tahiyat awal gitu, enggak, ikut aja. Nah seandainya nanti imamnya sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Tapi kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya kita nggak usah sujud sahwi. Tapi jangan-jangan kita ingat nih, imamnya tadi nggak tasyahud awal gitu. Terus kita terakhir imamnya salah, kita sujud sahwi, ya itu terjadi faks, terjadi perselisihan. Jadi selama sujud sahwi itu tetap tanggungannya imam. Kalau kita nggak kecuali gini, kamu ketinggalan 2 rakaat, ya. Jadi kamu ikut pas rakaat kedua, ketinggalan 1 rakaat, kamu ikut rakaat keduanya kan? Iya, sholat zuhur di sini. Gimana? Biar kasusnya itu kamu tahu imamnya bertasyahud awal, terus kamu tuh udah mufaroqah, udah pisah dari imam itu. Nah, ketika kamu sudah pisah dari imam, maka kamu harus sujud sahwi. Oh, ini misalnya kamu rakaat kedua ikut, ya, rakaat kedua ikut. Terus imamnya nggak tasyahud awal, langsung berdiri, dan kamu tahu dia tasyahud awal gitu kan. Terus rakaat terakhirnya dia, kamu cuma ketinggalan 1 rukuk ya. Gimana ya kasusnya ya? Susah kayaknya. Pokoknya kalau di muin ini intinya kalau kamu ketinggalan sujud sahwi, ada kamu lihat imamnya itu ada yang ketinggalan sunnahnya, kan harusnya sujud sahwi ya. Kalau ketinggalan sunnah itu kan harusnya sujud sahwi. Nah, si imam ini dia nggak sujud sahwi. Nah, ketika kamu sudah sendirian, kamu harus sujud sahwi gitu loh. Bukan harus disunahkan sujud sahwi gitu loh. Tapi kalau kamu posisinya dari awalnya sama imam, kalau imamnya nggak sujud sahwi ya harus sujud sahwi. Karena masih tanggungannya imam, ini gitu maksudnya. Apabila dengan adanya perselisihan itu tidak terjadi fuks atau tidak serasi, jadi kalau ada perselisihan itu tapi tidak aman gitu ya, maka tidak mengapa sunnah itu dilakukan. Nah, kayak tadi kasusnya tadi, misalnya makmum melakukan qunut, ya kan? Ya sekalipun demikian bisa mendapatkan imam dalam sujud pertama mereka. Ya. Qunut berbeda dengan tasyahud awal, sebab dalam melakukan tasyahud awal seperti contoh di atas tadi, berarti sang makmum melakukan duduk yang justru imam tidak melakukannya. Oh, ini maksudnya terjadi apa? Terjadi fuks. Bacanya apa sih? Itu kan sama Mbak, sama Mbak. Iya. Intinya tadi tak jelasin tadi lah. Ternyata ini tabirnya tuh yang saya jelasin tadi. Cuma ini panjang banget ya. Cukup dulu lah ya sampai sini dulu.